Selamat datang di sesi tutorial mata kuliah Perpindahan Panas Dasar MS 3120. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal perpindahan panas ya. Ini topiknya tentang konduksi satu dimensi. Oke, jadi saya harap Anda juga baca dulu soalnya. Silahkan di pause dulu videonya, atau saya yakin juga soal ini sudah dibagikan kepada Anda oleh para tutor ya. Silahkan dibaca dulu sampai Anda mengerti. Nah, kalau Anda sudah baca, mari kita summary-kan ya. Jadi ini soalnya kalau saya angkat ke atas sedikit supaya kita bisa lihat skematiknya. Ya, jadi ini dia bilang bahwa ada rumah. Ya, rumahnya punya dinding. Nah, dindingnya ini terdiri dari beberapa material. Ada 3 material. Yang pertama dari plywood, ya, kemudian insulasi fiberglass, dan yang terakhir di plaster supaya rapi. Ya, ini sebenarnya merupakan konfigurasi yang umum terutama di negara-negara subtropis. Karena dia thermal resistance-nya atau insulasinya bagus, sehingga perpindahan panas atau heat loss-nya keluar itu seminimal mungkin, dan itu yang coba kita analisa. Ya, jadi di dalam yang ada tulisan inside-nya itu di dalam rumahnya temperaturnya diatur sehingga temperatur udaranya 20 derajat Celcius. Kita diberikan koefisien perpindahan panas konveksi itu 30 watt per meter kuadrat Kelvin ya. Kemudian kita juga diberikan total areanya ya. Ingat, total area berarti kita tidak hanya cari flux atau perpindahan panas per satuan luas, tapi kita diminta untuk cari perpindahan panas total yang nanti satuannya tentu dalam bentuk watt ya. Nah, kemudian setelah dari dalam kita pergi keluar, itu pertama dia ketemu sama plasternya dulu. Nah, plasternya ini punya konduktivitas thermal Kp, tebalnya 1 cm ya. Kemudian yang tebal ini tentu saja insulasinya ya. Glass fiber ini diberikan massa jenisnya 28 kg per meter kubik, dan juga konduktivitas thermalnya Kb, tebalnya 10 cm. Nah, yang terakhir ini plywoodnya di luar supaya ada strukturnya, tebalnya 2 cm dengan thermal conductivity Ks ya. Jadi Anda sudah lihat dulu nih, pokoknya ngerti dulu seperti biasa ya. Saya ingin terus tidak bosan-bosannya menekankan bahwa yang penting, yang terutama kita mengerjakannya secara sistematis ya. Walaupun mungkin Anda lihat ini soalnya sederhana sekali, Pak, saya oret-oret di kertas pasti langsung bisa. Ini betul, tetapi sekali lagi tidak hanya kita belajar perpindahan panas fenomenanya seperti apa, tetapi kita belajar bagaimana kita menganalisa suatu masalah secara sistematis, sehingga nanti insya Allah ketika Anda ketemu dengan masalah yang lebih rumit ya, misalnya sekarang nanti ini jadi 3 dimensi atau ini jadi lapisannya kompositnya jadi lebih banyak, fungsi temperatur dan lain-lain, Anda bisa breakdown masalah tersebut menjadi masalah yang lebih simple dengan asumsi-asumsi yang Anda aplikasikan, sehingga Anda bisa menyelesaikannya satu persatu dengan lebih mudah ya. Sekali lagi, jadi kuncinya adalah sistematis, dan ini hanya bisa dicapai dengan latihan ya. Ini mohon Anda juga coba sendiri gitu. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi sudah, itu masalahnya kita tahu ya. Kemudian yang ditanya, yang pertanyaan A itu adalah kita diminta untuk menggambarkan diagram
thermal resistance-nya. Ya, termasuk konveksinya sesuai dengan kondisi yang sudah dideskripsikan. Kemudian dia juga minta pakai simbol saja, symbolic expression untuk total thermal resistance-nya. Tentu Anda ini sudah diajari juga di kelas dan saya berasumsi Anda juga sudah baca bukunya, ya. Kemudian yang B ditanya berapa total heat loss. Ya, ini satuannya watt, makanya kita dikasih luas areanya. Yang terakhir ya, ini berandai-andai, misal tadinya dingin di luar minus 15 derajat Celcius, tapi anginnya sepoi-sepoi gitu. Maka hanya 60 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, tiba-tiba ada badai, angin kencang. Hanya tentu semakin bertambah kecepatan dari fluidanya itu berbanding lurus dengan koefisien perpindahan panasnya. Jadi kalau alirannya makin kencang, koefisien perpindahan panasnya makin tinggi. Nah, ditanya sekarang, kalau misalnya sekarang di luar angin kencang, apa yang terjadi dengan heat loss-nya? Berapa persen kenaikan dari heat loss-nya? Jadi kita ditanya 3 itu. Oke ya, jadi sekali lagi, yang pertama yang penting adalah kita ngerti dulu, sudah dibaca baik-baik, Anda sudah ngerti. Nah, kalau Anda sudah ngerti, mari sekarang kita tuliskan secara sistematis, kita breakdown supaya kita dapat solusinya. Yang pertama, kita tuliskan seperti biasa, diketahuinya apa? Ya, kita ini diketahui, kita tulis saja. Diketahuinya pokoknya ada dinding komposit ya. Suatu dinding komposit. Ya. Nah, kemudian yang ditanya ya tadi kita udah sama-sama lihat ya, silakan di rewind atau dilihat lagi catatannya. Ditanya 1A, ini gambar thermal resistance-nya, diagram Oke, yang kedua ditanya total heat loss. Ya, tanya Q-nya berapa. Yang terakhir, kalau misalnya jika H out-nya sekarang jadi tadi 60 ya, sekarang jadi 300 watt per meter kuadrat Kelvin, ditanya percentage increase heat loss-nya berapa ya, gitu. Jadi tanya 3 ini. Kemudian kita sudah state apa yang kita tahu ya, biasakan apa, skematik. Jangan lupa
skematik ya. Jadi ini sebenarnya sudah digambar sama di bukunya ya. Jadi Anda punya suatu dinding komposit ya. Ini jangan lupa di sini ini 10 mm, ini 100 mm ya. Kemudian ini 20 mm ya. Ini lambangnya kalau kita ini LP plasternya ya. Ini L, dia bilangnya LB, dan ini LS. Kemudian tentu Anda punya K plasternya, ada KB-nya ya. Terus kemudian di sini ada KS-nya ya. Kemudian di sini ada konveksi karena ada aliran udara ya. Konveksinya di sini HI, dikasih tahu HI-nya 30 watt meter kuadrat Kelvin dengan temperaturnya 20 derajat Celcius. Di luar ada angin juga nih ya, dingin 15 derajat Celcius ya, tapi mungkin anginnya masih pelan sehingga ini 60 watt per meter kuadrat Kelvin H. Oke. Nah yang A ya, ini saya minta izin karena saya gambarnya agak ke bawah ya. Cuma saya akan gambar di bawah ini. Gambar thermal resistance ini untuk yang A, untuk sistem di atas. Ya udah, gampang saja. Kita tinggal hitung atau lihat ini ada mode heat transfer yang mana saja. Ingat, mode heat transfer itu ada 3. Kalau dia benda padat ya, kita pakainya konduksi. Kalau dia ada pergerakan aliran, gerak relatif, dan pergerakan aliran medium secara bulk, kita pakainya konveksi. Kalau tidak ada medium, itu radiasi. Ya. Oh iya, saya lupa nih dan miss. Apa biasanya yang harus kita tuliskan? Jangan lupa ya, asumsi. Jadi tulis dulu asumsinya. Nah ini sepertinya saya harus pindah ke layer yang lain mungkin ya. Jadi saya akan tulis asumsinya. Asumsinya tulis aja dulu. Asumsi ya. Yang pertama, yang paling sederhana, steady state misalnya. Jadi nggak berubah-berubah dia. Ya. Pokoknya di dalam terus aja 20 derajat Celcius. Selalu aja 30 watt per meter kuadrat Kelvin. Di luar anginnya juga terus aja gitu. Nggak berubah sama sekali anginnya. 60 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian temperaturnya juga terus aja minus 15 derajat Celcius. Yang lainnya tidak ada yang berubah. Steady state, mau dilihat sekarang, besok, lusa, tahun depan, sama steady state. Yang kedua, satu dimensi ya. Nanti misalnya kita balik ke gambar ini, maksudnya satu dimensi gimana ya? Maksudnya satu dimensi, perpindahan panasnya mengalir dari mana? Dari luar ke dalam
Nggak mungkin, ya. Ingat kelas termonya. Hukum kedua termodinamika. Salah satu postulatnya, panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Jadi kalau saya gambar nanti perpindahan panasnya dari kiri, ya, dari dalam, ya dia keluar. Ini Q-nya. Ya, gitu ya. Jangan lupa, jadi satu dimensi. Yang ke atas ke bawah gimana, Pak? Sekarang kita asumsi nggak ada. Ya, atau kita bisa bilang bahwa oh ya ini sebenarnya temboknya panjang sekali dan kita cuma analisa di satu titik. Jadi pengaruh-pengaruh di ujungnya itu kecil sekali. Jadi kita bisa asumsikan semua vektor perpindahan panasnya itu hanya dari X minus ke X positif. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke asumsi. Jadi satu dimensi. Yang ketiga biasanya kita tulis ya, ini propertinya konstan. Konstan properti. Oke. Ya, jadi kita udah dapat nih sekarang sampai asumsi. Nah, ya sudah. Propertinya kita lihat di mana? Lihat di buku, ya. Propertinya silahkan lihat di buku. Properti apa saja yang kita perlu dapatkan? Ya, paling tidak ada berapa? Ada 3, ya. Yaitu kita perlu tahu thermal conductivity dari si plasternya, ya. Kemudian kita perlu tahu thermal conductivity dari insulasinya, kita bilangnya KB di sini. Dan terakhir thermal conductivity dari plywoodnya, ya. Nah, ini kalau kita lihat di buku, ya, Anda kan ke belakang di buku ya, itu ada property list. Nanti Anda bisa temukan kalau fiberglass itu nanti K-nya, ya, harusnya sekitar, jadi KB ini sama dengan 0,038. Nah, Anda bisa lihat untuk beberapa material itu di belakang thermal conductivity itu merupakan fungsi dari temperatur, ya. Nah, saya mau bilang bahwa walaupun di tabel tersebut mereka hanya menuliskan thermal conductivity atau sebagian material thermal conductivity-nya itu merupakan fungsi dari temperatur, tapi sebenarnya semua thermal conductivity itu merupakan fungsi dari temperatur, ya. Jadi sebenarnya semuanya itu kalau temperaturnya beda ya nilainya juga beda gitu. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, khusus untuk ini ya, untuk kasus problem kita yang ini kan yang merupakan fungsi temperatur yang kita temukan di belakang itu hanya yang fiberglass saja ya. Ada juga yang enggak sih. Tapi andai kita mau pilih yang fiberglass yang merupakan fungsi temperatur, mungkin ada di antara kalian yang tanya, Pak, nih kalau gitu kemudian temperatur yang saya gunakan yang mana? Ya. Ya. Nah, tentu jawabannya ya harusnya temperatur material tersebut di titik tersebut. Tapi kan jadinya susah ya, karena kita kan belum tahu. Yang kita tahu hanya temperatur udara di dalam dan temperatur udara di luar. Nah, untuk pendekatan pertama, first approximation, ya sudah, kita gunakan saja temperatur rata-ratanya. Jadi temperatur rata-rata di dalam, temperatur di dalam ditambah temperatur di luar dibagi 2. Jadinya itu kan berarti 20 ya
T rata-ratanya sama dengan 20 ditambah minus 15 dibagi 2 ya. Ini 2,5 derajat Celcius. Nah, untuk iterasi pertama mari kita gunakan saja temperatur ini. Jadi temperatur ini yang kita gunakan untuk mengevaluasi thermal conductivity dari material insulasinya. Gitu ya. Jadi sebagai first approximation kita pakai temperatur rata-rata. Oke, nah Anda dapat nanti KB itu KB 0,038 watt per meter Kelvin. Kemudian KS-nya ya ini Anda nanti dapat 0,12 watt per meter Kelvin. Yang terakhir plasternya Kp sama dengan ini 0,17 ya. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke analisisnya. Jadi seperti biasa. Jadi setupnya itu harus benar dulu. Nanti kalau diketahuinya jelas, tanyanya jelas, asumsinya jelas, propertinya sudah ada, analisisnya tinggal mengikuti saja ya. Sekali lagi tolong sistematis. Sekarang kita masuk ke analisis ya. Kita kan ditanya tadi untuk menggambar diagram tahanan termalnya ya. Jadi ya sudah, tinggal kita ikuti saja ya. Kita ikuti dari awal dulu, dari udara, atau mungkin paling mudah kalau kita tunjukkan saja tadi gambarnya ya. Gambar yang ini ya. Dari udara di dalam ruangan ke dinding plaster, dia apa? Konduksi, konveksi, radiasi. Konveksi ya. Terus kemudian dari sini, titik sini, oh maaf, saya tidak bermaksud mewarnai, dari titik sini yang merah nih ke yang merah ini, apa dia? Dia benda padat, konduksi ya. Dari sini sampai sini konveksi, konduksi, konduksi lagi. Ini juga konduksi lagi karena ini semua benda padat kan ya. Nah, terus dari ujung luar ini ya ke udara luar yang dingin, konveksi ya. Nah, ini tentu dengan analisa ini kita jadi berpikir, oh ternyata ada satu lagi nih asumsi yang kita gunakan, yang kita harus pakai. Apa dia? Ya tentu asumsinya adalah tidak ada radiasi, atau dianggap radiasinya diabaikan ya untuk problem kita ini ya. Jadi kita bisa tulis di sini radiasi diabaikan. Ya. Mohon diabaikan ya, itu tukang somainya nggak usah didengerin. Ya, sekali lagi radiasi diabaikan. Oke. Kita balik lagi ke tadi. Kita udah tahu, oh ya, mode perpindahan panas apa saja. Ya sudah, sekarang tinggal digambar. Dari ini ya, ini adalah temperatur di dalam, ada resistance-nya, yaitu konveksi. Konveksi resistance-nya apa? Langsung saja tulis di sini 1/H I dikali A ya. Nah, ini adalah temperatur plasternya yang di luar. Ada konduksi sepanjang plaster, setebal plaster ya. Resistance-nya apa? L/K
A. Ya. Ingat tapi ingat ini kita gunakan subscript. Kalau ini P berarti ya. P dan P. A-nya semuanya sama ya. A-nya 350 meter kuadrat. Nah, ini sepanjang plester. Kemudian sekarang sepanjang insulasinya glass fiber. Ya, gambar lagi. Masih konduksi nih. Tapi sama dia karena konduksi ya L. Kita gunakan simbol B di sini. Di sini KB A. Sama. Nah, ini satu lagi masih sama lagi. Ya. Ini adalah S kalau ini pakainya. LS KS dan dikali A. Ya. Nah, ini sekarang udah di luar nih. Di permukaan dinding luar. Tadi mode perpindahan panasnya apa? Konveksi, ya. Tadi gambar lagi. 1/HO dikali A. Ini temperatur luar. Itu jadi. Ya, sederhana ya. Jadi Anda tinggal identifikasi mode perpindahan panasnya yang mana, terus kemudian ya karena ini satu dimensi ya, seri saja dari dalam ruangan sampai luar ruangan ya. Nah, terus kemudian Anda kan ditanya ekspresinya apa, ya sudah sederhana saja, tinggal R total sama dengan ya, berarti kan R konveksi 1 ditambah R konduksi P ya, ditambah R konduksi B ditambah R konduksi S ditambah R konveksi, ini yang O nya, out-nya ya. Ini semua saya sudah tuliskan nih di atas nih semuanya, masing-masing R-nya, supaya lebih mudah untuk kalian lihatnya ya. Ya sudah, tinggal ditambah saja R total, berarti sama dengan 1/HI kali A ditambah LP KP dikali A ditambah LB KB kali A ditambah LS KS dikali A ditambah 1/HO A ya. Jadi itu jawabannya. Ini untuk yang A. Ini untuk bagian A. Ya. Apa kira-kira yang kita harus perhatikan di sini? Nah, yang menarik adalah ini sebenarnya A-nya kan langsung bisa dikeluarin ya. Ya tentu sederhana karena semuanya sekarang punya luas penampang perpindahan panas yang sama. Jadi A-nya bisa dikeluarin. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita sekarang bisa lanjut ke bagian yang B. Bagian yang B itu apa? Kita tadi di pertanyaan yang B diminta untuk menghitung heat loss-nya. Jadi kita mau hitung perpindahan panas dari dalam ruangan keluar ruangan. Ya, ini sekalian kita bayang-bayangkan ya konteksnya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini kan sebenarnya ini kan dari dalam ruangan terus kemudian panasnya ke luar. Jadi sebenarnya
pengetahuan tentang heat loss ini, kemudian nanti Anda dapat mencari sebenarnya kalau kita hubungkan dengan mata kuliah termo ya, kita jadi tahu sebenarnya kita butuh heat engine atau pemanas atau heater itu seberapa besar sih? Ya, berapa panas yang saya harus sediakan untuk menjaga temperatur di dalam ruangan supaya saya nggak kedinginan nih, masih tetap di 20 derajat Celcius. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Sekarang ditanya heat loss-nya. Maka heat loss itu kan sebenarnya hanya kita bisa hitung menggunakan rumus Q ya sama dengan T in atau yang di dalam dikurang T yang di luar ya dibagi oleh R total ya. Jadi sekarang kita lump semuanya, kita punya R total sama analogi yang sama sekali lagi ya dengan rangkaian listrik ya. Untuk seri Anda cari arusnya ya, voltase dibagi resistance. Sama juga di sini, cuma sekarang arusnya bukan arus listrik tapi arus panas. Ya, potensialnya bukan voltage lagi, bukan potensial listrik tapi temperatur. Resistance-nya bukan electrical resistance tapi thermal resistance, tapi modelnya sama ya. TI tahu, TO tahu, R totalnya tahu juga. R totalnya tahu dari mana? Dari sini langsung bisa dihitung. Ya. KS, KB, KA semua udah, KP sudah tahu, A-nya tahu. LP, LB semua thickness-nya dikasih, koefisien perpindahan panas sudah tahu di depan. Ini bisa langsung saja saya tulis R totalnya ini sama dengan 831 ya dikali 10 pangkat minus 5. Satuannya apa? Yang lupa nih, Kelvin per watt. Ya. Atau kalau nggak mau Kelvin dan Celsius per watt juga boleh. Kenapa saya bilang Celsius per watt? Karena di sini kan TI sama TO-nya kita pakainya Celsius. Tapi nggak masalah karena kan delta. Ya, Anda mau pakai Kelvin dua-duanya ditambah 273,15, nanti pada akhirnya dua-duanya juga akan cancel satu sama lain. Ya, jadi bisa Kelvin per watt atau mungkin di sini akan lebih tepatnya Celsius per watt. Saya hapus. Ini 5 Celsius per watt. Ya. Ini kemudian tinggal ditaruh nih di sini. TI-nya berapa tadi? 20. TO-nya berapa? Minus 15. Ya. R totalnya berapa? 831 kali 10 pangkat minus 5. Jangan lupa ya ini. Kan jadinya derajat Celsius. Ini juga sama nih, derajat Celsius per watt. Ini berapa? 4210 watt. Gitu ya. Jadi dapat nih yang B juga. Ini kalau misalnya modelnya sudah ada yang ini, R totalnya langsung ketahuan, Q-nya langsung ketahuan. Ya. Oke, jadi itu yang B. Yang B sudah tahu kita. Oke, nah sekarang yang C. Yang C itu tadi dia bilang, sekarang gimana kalau di luar tiba-tiba anginnya kenceng? Ya, anginnya itu sekarang hanya di luar, koefisien perpindahan panasnya tidak lagi 60, tapi dikali 5 sekarang, 300. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Q-nya jadi tambah, heat loss-nya tambah banyak atau tambah sedikit? Kita jadi makin kedinginan di dalam atau kepanasan di dalam? Ya tentu intuitif saja ya. Pasti kalau di luar jadi badai, di dalam jadi tambah dingin. Artinya kenapa tambah dingin? Karena panas yang keluar
semakin besar, ya. Oleh karena itu mari kita demonstrasikan di sini. Anda bisa langsung lihat nih, ya. Kalau hanya di sini, ya. Ini kan semuanya linear ya. Tinggal ditambah aja semua. Tapi kalau ini jadi tambah besar, pakai warna merah ya. Kalau ini jadi tambah besar, artinya resistance yang ini itu tambah kecil kan. Kalau resistance-nya 1 tambah kecil, tentu maka arusnya atau di sini perpindahan panasnya akan menjadi Q-nya lebih besar. Tapi lebih besarnya berapa? Ya nggak akan linear karena di sini kan cuma dia aja yang tambah besar kan, yang lainnya ini semuanya tetap sama. Ini tinggal dihitung ulang aja menggunakan sekali lagi rumus yang ini, ya. Tapi sekarang hanya ini tinggal diganti, ya. Hanya nggak 60 lagi, tapi sekarang jadi 300. Nah itu kalau itu kita ganti, hasilnya berapa? Hasilnya adalah R totalnya saja ya. Kalau ini jadi 300, maka R totalnya tidak lagi 831, tapi berubah jadi ini, lihat di sini ya. Saya pakai warna merah saja deh supaya membandingkan. Jadi 826 dikali 10 pangkat minus 5 Celsius per watt. Ini sekali lagi yang merah ini kalau saya ganti hanya dari 30 jadi berapa? Maaf, dari 60 jadi 300 dikali 5. Tapi ubahnya cuma segini nih. Dari 831 jadi 826. Ya. Artinya resistance-nya akan turun sebanyak dari 831 jadi 826. Itu dia akan turun 0,6%. Kecil banget ya. Kalau resistance-nya turun 0,6%, lihat nih di sini. Q itu adalah delta T-nya nggak berubah, tetap dalam 20, di luar minus 15. Tapi sekarang R totalnya turun 0,6%. Artinya Q-nya sekarang akan naik 0,6%. Ya, jadi udah tahu. Resistance-nya turun 0,6%. Artinya Q-nya akan naik 0,6%. Nah yang menarik ya, Anda bisa lihat nih di sini. Ini kan H-nya tadinya 60. Ya, tadinya dia 60. Ya, tadinya 60. Kemudian sekarang naik jadi berapa? 300. Ini kan naiknya 5 kali nih. Tapi kok udahlah ini naik 5 kali, ini masih cuma turunnya 0,6%. Enak banget kita, ya enggak? Nah, iya. Kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini. Ini kan seri ya. Ya enggak? Nah, kalau seri itu yang menentukan resistance-nya adalah resistance yang paling besar. Ya, jadi Anda ini berubah hanya jadi 1000 atau 1.000.000, tetap saja pengaruh dia akan tetap minimum. Karena yang akan berpengaruh adalah di mana resistance ini di antara ini yang paling besar. Ya kan, dia kayak jadi seperti bottleneck gitu. Mau di sebelah sininya lancar atau di sininya lancar, kalau ada satu tempat di mana dia bottleneck, stuck, ya pasti yang jadi masalah di situ. Pasti akan tetap kecil, pasti tetap resistance yang itu yang akan dominan terhadap resistance totalnya.
Gitu ya. Jadi kalau seri, kalau paralel nanti beda lagi. Kita lagi ngomong seri nih. Ya kayak dinding. Ya betapapun kalian punya dinding ya. Kalau misalnya ada satu yang tiba-tiba resistance-nya itu jadi kecil sekali, misalnya seperti ini. Ada angin terus tiba-tiba ini jadi hanya jadi besar sekali. Nah, ininya yang lain tetap sama. Ibaratnya panas itu sudah keburu mampet duluan gitu di yang resistance-nya besar. Kalau ada yang resistance-nya kecil ya dia ngikutin aja dengan yang resistance-nya besar. Yang jadi limit adalah si bottleneck tersebut yang jadi resistance besarnya. Gitu kira-kira ya. Ini salah satu insight yang bisa kita lihat di sini. Ini saya gambar ulang ya supaya lebih jelas untuk mendemonstrasikan lagi supaya kita semua lebih ngerti ini ya. Ini pembagiannya. Jadi resistance dari masing-masing modenya yang di awal tadi konveksi, konduksi, konveksi ya. Terus tadi kan ya kalau hanya ya ini kalau untuk H yang ini untuk kasus ketika dia 60 watt per meter kuadrat Celcius atau Kelvin ya, sama saja seperti yang tadi saya bilang. Ya, dia dapatnya 4,76 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini R totalnya untuk kasus yang ini ya, untuk yang 60 watt R total saya tulis di sini. Ini berapa tadi? 831 kali 10 pangkat minus 5 Celcius per watt. Nah, ini semua ya, masing-masing ini satuannya saya tulis di sini ya, derajat Celcius per watt 831. Tadi ketika ini jadi 300, kalau sekarang H ini jadi 300, sekarang yang term yang ini jadi berapa? Ya udah, tinggal dibagi 5 kan. Ya enggak? Kalau tadinya 4,76 dibagi 5 jadi 0,95 kali 10 pangkat minus 5 ya, Celcius per watt juga. Nah, ini kalau R totalnya jadi berapa? Yang lain masih sama dari sini sampai sini. Tapi yang terakhir bukan 4,76 lagi tapi 0,95. Tadi kita udah dapat turun 0,6% ya. Jadi jadinya 8 826 kali 10 pangkat minus 5. Turun tadi kita bilang 0,6%. Sekarang bayangin kalau misalnya ini jadi 3000 ya, ini jadi berapa? 0,095 kali 10 pangkat minus 5. Ini jadi berapa? Bukan 826 lagi ya, tapi 825 sekian. 825 kali 10 pangkat minus 5. Ya, Anda bisa bayangkan nih, ininya berubah 10 kali. Ini berubah nggak sampai 0,1%. Ya, jadi jelas-jelas bottlenecknya ini kalau gini ada di mana nih? 9,525, 16,8, 752, 4 nya di mana? Di sini. Ini bottlenecknya. Ya, jadi Anda mau bikin yang lain pakai material yang lebih konduktif, ya, K-nya ini digedein atau K-nya ini digedein supaya resistance yang ini jadi kecil, atau tiba-tiba ada angin kenceng, ya, tapi tetap bottlenecknya disimpan di sini.
Karena dia yang bikin 752 ini, mayoritas dari 825 ini kan ya si 752 ini gitu. Ya, jadi bottlenecknya di situ. Gitu jadi. Ya, semoga ini bisa jadi insight bagaimana insulasi thermal itu bekerja. Ya. Terus kemudian sekalian nih, saya mau tambahkan. Kalau tadi kan Anda sudah bisa hitung ya. Kalau kita kita gunakan H-nya itu masih 60 watt per meter kuadrat Kelvin. Tadi Q-nya berapa? Ingat ya, Q-nya tadi di halaman sebelumnya, Q-nya yang di awal loss-nya adalah 421 watt ya. Nah, sekarang saya mau tahu temperatur di masing-masing interface ini, kira-kira kita bisa tahu nggak? Tadi nih, temperatur di dinding, di permukaan antara si plaster dan insulasinya, di antara insulasi dan si plywoodnya, ya, itu bisa nggak kita tahu temperaturnya? Bisa, ya. Sama persis ketika kita mau tahu pelajaran SMA dulu ya, mau tahu suatu potensial di titik tertentu, kita udah dapat Q-nya. Q-nya itu arusnya. Ya, tapi sekarang kita lagi ngomong pindahan panas nih. Saya mau temperatur di permukaan plasternya, di permukaan dinding rumah saya yang di dalam berapa? Ya sudah. Tadi kan Q sama dengan TI dikurang T plasternya dibagi R konveksinya. Ini berapa nih? Berarti kan sama dengan 4210 watt sama dengan 20 dikurang T yang kita cari dibagi R konveksinya. Ya. R konveksinya berapa? Ini dia. Dibagi 9,52 kali 10 pangkat minus 5. Satuannya Celsius per watt. Ini Celsius. T-nya berapa jadi? T dindingnya. Ayo kita hitung ya. Jadi 4210 dikali 9,52 kali 10 pangkat 5 ya, dikurang 20 ya, terus jadi minus lagi 19,6 derajat Celcius. Ya, jadi kalau anginnya atau udara di dalam ruangannya 20 derajat Celcius, dindingnya itu cuma 19,6 derajat Celcius. Dikit banget, cuma 0,4 derajat Celcius dropnya dari si udaranya ke dindingnya. Sekarang saya mau tanya, kalau interface di sini kita bisa tahu gak? Nih, interface antara si dinding si plasternya dan insulasinya sama aja bisa. Ya, sama lagi kita bikin. Saya minta izin saya bikin kotak di sini aja ya. Ini untuk yang merah ini nih. Sekarang. Ya. Ini gimana? Sama 4210 sama dengan, tapi pakainya sekarang 19,6 dikurang T, kita bilangnya T wall atau T interface ya, T interface plaster dan si insulating materialsnya
si fiberglassnya ini dibagi resistensinya berapa? Resistensinya berapa? Nah, yang ini yang dipakai ada resistance dari si plasternya 16,8 kali 10 pangkat minus 5 ya, Celsius per watt. Nih Celsius, ini jangan lupa Celsius, berarti hasilnya sama dengan berapa nih? 42 10 dikali 16,8 ya, kurang 19,6, 18,9 ya, 18,9 berarti T 18,9 derajat Celcius. Nah, terus kemudian saya mau cari yang hijau ini, yang diantara si insulasinya ya, diantara si fiberglassnya, antara yang merah dan hijau. Yang hijau maksudnya, resistance-nya antara merah dan hijau sama juga ya, supaya nggak silau tetap pakai warna hitam. 4210 ya, oh maaf ini watt ya, salah saya. 4210 watt sama dengan 18,9 dikurang T, ini interface antara B dan S ya, dibagi berapa? 752 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius per watt. Berapa hasilnya? T-nya, T interface antara B dan S. S itu maksudnya si plywoodnya ya, yang di luar. Hasilnya minus 12, ya kita bulatkan ya, 8 derajat Celcius ya. Jadi tadi kita dropnya di awal dari 20, 19,6, 18,9, set langsung minus 12,8 ya. Terus sekarang kalau saya mau ambil temperatur yang ini, yang biru nih, temperatur dinding di luar, saya pegang tuh si plywoodnya berapa temperaturnya, sama juga hitung di sini. 4210 sama dengan berapa tadi, minus 12,8 dikurang temperatur, saya bilangnya wall out saja ya, dibagi yang mana? Yang ini 47,6. Maaf, 47, salah saya. 47,6 kali 10 pangkat minus 5 Celsius per watt. Ya, hasilnya berapa? Yang di luar ini. Hasilnya ini adalah, kalau kita cari 12,8, kemudian ini 47,6. Hasilnya adalah minus 14,8. 8 Celsius. Kalau yang ini berapa? Ya kan udah tahu tadi kan, diketahui. Ini berapa tadi? Minus 15. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita double check nih sekarang nih. Saya harus pindah ke tempat lain. Ingat ya, resistance yang kita gunakan 4,76. Ya, dimana saya bisa tulis nih supaya masih satu halaman. Nggak apa-apa, coba aja kita ingat-ingat semua ini. Nanti coba kalau nggak bisa di rewind saja. Saya di ini baru ya. Ini 4210 untuk yang terakhir ya. Jadi kita mau cek nih. Ini T, W outnya kita pengennya
berapa tadi? Minus 15. Ya, mau derajat Celcius. Bener nggak dia? Minus 15 derajat Celcius. Ya udah, kita cek aja. Jadi 4210 ya watt sama dengan ini 0 ya. Memang sulit nggak menulis dengan tablet. Saya juga harus banyak latihan. 4210 watt ya. Kemudian berarti minus 14,8 ya. Dikurang temperatur udaranya. Maaf. Berarti ini saya salah. Ini bukan temperatur W out ya. Ini temperatur outnya berarti. Temperatur si anginnya berapa dia? 15 kita inginnya ya. T out. TO-nya berapa nih? Dibagi. Tadi kita ingat ya. Resistance-nya 1 dibagi 60 dibagi 300 ya. A-nya kan 300. Sebentar saya double check. Maaf, A-nya kan 350 meter persegi ya. Jadi R-nya itu saya tulis lagi di sini. R-nya adalah ini kan R konveksi yang di luar ya. Out ya, R konveksi out itu adalah tadi kan kita sudah supaya kita nggak lupa 1 dibagi 60 watt per meter kuadrat Kelvin dikali 350 meter persegi ya. Ini jadi adalah 4,76 kali 10 pangkat minus 5 Kelvin per watt atau derajat Celcius per watt ya, sama saja. Ini kalau sekarang ini saya ganti ini jadi 4,76 kali 10 pangkat minus 5 Celsius per watt. Ini juga Celsius, berapa TO-nya? Jadi kalau saya hitung minus 14,8 4210 4,76 dikali 10 pangkat minus 5. Berapa hasilnya? Anda juga saya harap hitung sama-sama saya ya. Sama, minus 15 derajat Celcius. Ya. Jadi sama. Nah, ini sekarang kita bisa gambar nih. Sekarang kita bisa gambar. Kalau tadi saya gambar lagi resistance-nya ya. Gak apa-apa supaya ngerti semua. Ya. Ini T in 20 derajat Celcius. T out minus 15 derajat Celcius. Ini tadi berarti minus 14,8 ya kan. Terus tadi dari 20 ke 19,6 ya, 19,6 kemudian ke 18,9 kemudian turun langsung ke minus 12,8 kemudian 14,8 ya. Kita kembali ke yang tadi. Berarti ini kalau saya gambar di sini, ini kan 20. Terus dia turun ke 19,6 derajat Celcius. Dia turun lagi ke 18,9 derajat Celcius. Turun lagi, drop dia. Minus 12,8 derajat Celcius.
terakhir minus 14,8 dan minus 15 ya. Ini minus ya minus 14,8 betul ya. Minus 14,8 ya. Anda bisa gambar juga seperti ini jadi. Ya misalnya ini temperatur, ini panjangnya atau thickness-nya tadi ya, yang 10 dan sebagainya, 10 mili, terus kemudian tadi 100 mili dan 20 mili. Ya, jadi kalau misalnya kita mulai di sini, ya kita mulai di 20 nih, ini di dalam. Ya, terus tiba-tiba dia di dinding, kalau misalnya katakanlah ini dindingnya ya, di X sama dengan 0-nya, di sini berubah jadi berapa? 19,6. Ya. Terus kemudian sepanjang 1 cm di sini X sama dengan 10 mili ya, ini satuannya mili. Milimeter. Di sini dia berapa? Tadi 18,9 ya. Kemudian tambah 100. Ya maaf kalau saya tidak scale ya di sini, ini anggap saja 100 di sini. 100 jadi tiba-tiba ada di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ini tidak scale, cuma saya ingin mendemonstrasikan saja ke Anda. Berapa ini? Ini minus 12,8 sekarang. Ya, terus kemudian masih turun lagi di sini. Ada 2 cm, katakanlah di sini. Ini minus 14,8. Dan di luar di sini ya di luar lah ya. Ini minus 15. Nah, Anda bisa lihat. Jadi sekali lagi nih, ini drop temperaturnya adanya di material insulasinya, si glass fiber tadi, dari 18,9 ke minus 12,8. Karena apa? Karena resistance-nya paling besar ya. Dari total tadi resistance-nya 831 total resistance total 752 itu punyanya si insulasi ini. 752 dibagi 831. 90% resistance-nya itu sebenarnya adalah resistance si insulating materials-nya. Ya, jadi sekali lagi Anda bisa mengapresiasi di sini bahwa sebenarnya yang bikin dia bisa menghambat panas, kalau panasnya menghambat berarti delta temperaturnya itu bisa besar. Ya. Ini kan Anda lihat nih, dari 18,9 yang ini jadi minus 12,8. Padahal Q-nya sama. Ya, cuma yang di sini karena resistance-nya kecil, ya dia 4210 watt ini lancar saja dia ke sini. Akibatnya temperatur datanya kecil. Nah, di sini resistennya gede nih. 752. Nah, temperatur dropnya yang gede. Jadi itu ya, ngikutin. Semakin besar makin besar resistance-nya, maka semakin besar temperatur dropnya. Oke. Saya pikir ini insight-insight yang bisa saya sampaikan untuk problem ini. Saya pikir cukup sampai di sini dulu ya. Sekali lagi mohon maaf mungkin tulisannya kurang jelas dan juga mungkin masih ada miss di sana sini. Mohon maaf ya, ini
sambil latihan nulis melalui tablet. Oke, saya rasa cukup saja demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di post saja di komennya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, coba kita cari jawabnya sama-sama nanti. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih banyak. Selamat belajar.